Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat belajar. Perkenalkan, saya Hasri Azhar Mubarak dengan NIM 8595567005. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum IPA yang meliputi pengamatan gerak pada tumbuhan dan hubungan antar makhluk hidup melalui simbiosis. Praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana tumbuhan merespon rangsangan dari lingkungan serta mengetahui bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar makhluk hidup di sekitar kita. Mari kita simak hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kegiatan praktikum pertama adalah mengamati berbagai jenis gerak pada tumbuhan. Meskipun tumbuhan tidak dapat berpindah tempat seperti hewan, tumbuhan tetap mampu memberikan respon terhadap rangsangan tertentu. Pertama, pengamatan gerak seismonasti. Pada percobaan ini, daun putri malu disentuh dengan tingkat tekanan yang berbeda. Sentuhan perlahan mengakibatkan daun putri malu mengatup secara perlahan. Pada sentuhan sedang, dapat kita lihat daun putri malu mengatup sedikit lebih cepat dibandingkan yang tadi. Pada sentuhan kuat dapat kita lihat daun putri malu seketika mengatup. Selanjutnya, pengamatan gerak niktinasti. Pertama, mengamati tanaman putri malu yang diletakkan di tempat terang. Dapat kita lihat di tempat terang, daun putri malu tidak ada yang mengatup. Selanjutnya, kita akan mengamati tumbuhan putri malu yang akan saya letakkan di tempat tertutup berupa wadah panci. Saya juga meletakkan panci berisi tumbuhan putri malu tersebut ke dalam ruangan yang agak sedikit gelap dan menutupi menggunakan kain. Lalu kita biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, kita akan melihat apa yang akan terjadi kepada tumbuhan putri malu tersebut. Dapat kita lihat setelah tumbuhan putri malu diletakkan di dalam tempat tertutup dan gelap, seluruh daun putri malu mengatup. Selanjutnya, pengamatan geotropisme dan fototropisme, dan yang menjadi subjek pengamatan yaitu tumbuhan kacang hijau. Tanaman kacang hijau yang akan diamati diletakkan dengan posisi wadah yang tegap dan mendatar. Pada wadah sampel A dapat dilihat tumbuhan kacang hijau tumbuh tegap mengikuti cahaya. Sedangkan pada wadah sampel B bisa dilihat tumbuhan kacang hijau bengkok ke atas mengikuti cahaya. Pada pengamatan ini kita dapat melihat geotropisme negatif, yaitu pertumbuhan batang yang menjauhi arah gravitasi bumi, dan juga fototropisme positif, tumbuhan tumbuh menuju sumber cahaya. Setelah melakukan pengamatan gerak pada tumbuhan, kegiatan berikutnya adalah mengamati hubungan antar makhluk hidup yang dikenal dengan simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan 3 bentuk simbiosis.
Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lainnya. Contohnya hubungan antara kucing dan kutu. Kutu memperoleh makanan berupa darah, sedangkan kucing mengalami kerugian berupa rasa gatal atau bahkan risiko penyakit. Simbiosis komensalisme merupakan yang menguntungkan satu pihak tanpa memberikan keuntungan maupun kerugian pada pihak lainnya. Contohnya adalah anggrek yang hidup menempel pada batang pohon. Anggrek memperoleh tempat tumbuh yang lebih baik, sedangkan pohon tidak mengalami pengaruh yang berarti. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang memberikan keuntungan bagi kedua organisme. Contohnya hubungan antara lebah dan bunga. Lebah memperoleh nektar sebagai sumber makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Karena keduanya memperoleh manfaat, hubungan ini disebut mutualisme. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan dari lingkungan melalui berbagai jenis gerak. Pada percobaan ini, terlihat bahwa putri malu menutup saat disentuh atau seismonasti, daun beraksi terhadap kondisi terang dan gelap, niktinasti, serta kecambah kacang hijau tumbuh mengikuti pengaruh gravitasi dan arah cahaya, geotropisme dan fototropisme. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, tumbuhan tetap peka terhadap perubahan lingkungan sekitar. Selain itu, hasil pengamatan simbiosis menunjukkan bahwa makhluk hidup saling berinteraksi dalam berbagai bentuk hubungan. Simbiosis mutualisme memberikan keuntungan bagi pihak kedua. Simbiosis komensalisme menguntungkan satu pihak tanpa mempengaruhi pihak lainnya, sedangkan simbiosis parasitisme menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lainnya. Interaksi tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup di alam. Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami bahwa setiap makhluk hidup memiliki cara beradaptasi terhadap lingkungan, baik melalui respon terhadap rangsangan maupun melalui hubungan dengan makhluk hidup lainnya. Pemahaman ini dapat menumbuhkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.